Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Yuli Sutiono pada pembelajaran kita hari ini, yaitu pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemudian yang kedua, menyebutkan jaringan-jaringan yang menyusun organ-organ pada tumbuhan. Ketiga, kalian nanti dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan. Kemudian yang keempat, kalian nanti dapat menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada materi ini akan kita bahas khusus tentang jaringan tumbuhan. Nah, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang pertama, makhluk hidup termasuk tumbuhan tersusun atas sel-sel. Kedua, sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Yang ketiga, jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberi fungsi tertentu. Kemudian, berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah jaringan meristem, dan yang kedua itu namanya jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, ini adalah gambar jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem atau dikenal juga dengan jaringan muda atau embrional. Kita lanjut pada jaringan tumbuhan berikutnya, yaitu adalah jaringan permanen. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen itu terbagi menjadi 4. Ada yang dinamakan dengan jaringan pelindung atau juga disebut dengan epidermis. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan dasar. Kemudian yang ketiga itu ada jaringan penyokong. Dan yang keempat itu adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Anak selanjutnya akan Ibu. Jaringan pada batang ada berapa? 3. Ya, apa saja? Kemudian yang terakhir daun. Daun. Pada daun ada berapa jaringan? Yang kamu jawab. Yang pertama parenkim pada daun atau mesofill. Yang ketiga jaringan pengangkut. Nah, karena waktunya sudah habis, maka untuk 3 jaringan pada daun akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaringan pada batang ada berapa? 3. Nah, ini anak-anak hasil dari jawaban teman-teman kalian ketika Ibu melaksanakan pembelajaran menggunakan kelas. Nah, di sini ada salah satu teman kalian, yaitu ada Gracia Aisyah. Dia menjawab ada pertanyaan Ibu tentang jaringan. Dia menjawab berdasarkan asalnya, berdasarkan posisinya. Teman kalian yang lain juga ada yang jawab dari Erwin Romi, itu jaringan Colenkim, jaringan Skeleton. Bisa kalian lihat juga jawaban dari teman kalian Ari Effendi dan Muhammad Nova. Kemudian ini adalah hasil dari jawaban teman-teman kalian ketika menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Nah, terlihat jawaban yang benar itu adalah C, dan yang menjawab 20 orang sebesar 83%. Anak-anak, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.